there. Subscribe to my channel. Halo, perkenalkan, namaku Rika Distia Maharani, sering dipanggil Rika. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alkila Suryaning Panatayuda, biasa dipanggil Kila atau Lala. Hai, perkenalkan nama aku Afaufia Mutia Almira, biasanya dipanggil Afa. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Yuja, biasanya dipanggil Yuja. Perkenalkan nama saya Restu Wijaya, biasa dipanggil Restu. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Afika, bisa dipanggil Sarah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Rika Distia Maharani, perwakilan dari kelompok 10 Statistika dalam materi Laboratorium 5 mengenai sebaran sampling rata-rata. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu teori sampling. Baik, langsung saja memasuki materi teori sampling. Teknik sampel merupakan suatu teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel menurut Hanif dan Himawanto pada tahun 2017 atau juga disebut sebagai proses pengambilan atau memilih N buah elemen atau objek atau unsur dari populasi yang berukuran N besar. Menurut pendapat Nurizati pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa jenis-jenis teknik sampling dapat dibagi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, probability sampling adalah proses pengambilan sampel yang memberikan semua anggota populasi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Lalu yang kedua ada non-probability sampling, adalah proses pengambilan sampel yang tidak memberikan semua anggota populasi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebaran sampling rata-rata. Sebaran sampling rata-rata dari populasi yang ada memiliki jumlah data keseluruhan yaitu N buah yang mempunyai rata-rata sebesar mu dan simpang baku sigma. Diambil dari sampel sejumlah N buah, maka rata-rata dari sampel sebanyak X dengan simpang baku S. Menurut Suharyadi dan Purwanto 2016 mengartikan sebaran sampling rata-rata yaitu suatu distribusi probabilitas yang berupa seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang diambil dari populasi dan probabilitasnya terjadi digabungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari sebaran sampling rata-rata. Diketahui sebuah populasi umur anak terdiri atas 5 bilangan, yaitu 6, 8, 12, 9, dan 15. Dengan rata-rata 10 dan simpangan bakunya yaitu 2,24. Perhatikan kemungkinan sampel sebesar 2 yang dapat diambil dengan tanpa pengembalian dan populasi tersebut. Carilah sebaran sampling rata-rata. Nah, di soal ini yang diketahui yaitu tanpa pengembalian. Berarti penyelesaian kita menggunakan sampel kombinasi. Selanjutnya yaitu penyelesaiannya. Diketahui N besar sama dengan 5, di mana N besar ini merupakan banyaknya sampel. Dengan datanya yaitu 6, 8, 9, 12, dan 15. Ditanyakan sebaran sampling rata-rata. Untuk rumus sampel kombinasinya yaitu N besar dibagi N kecil, di mana N kecil ini merupakan kemungkinan atau besaran sampel. Sama dengan N besar faktorial dibagi N kecil faktorial dikali dalam kurung N besar kurangi N kecil tutup kurung, sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 5 kurangi 2 tutup kurung, hasilnya yaitu 10. Baik, karena di soal diketahui tanpa pengembalian, berarti tidak ada pengulangan dalam perhitungan rata-rata sampel ini ya teman-teman.
Diketahui sampel yaitu 6,8 atau 6 tambah 8 dengan rata-rata sampelnya yaitu 7, 6,9 atau 6 tambah 9 dengan rata-rata sampelnya yaitu 7,5, 6,12 atau 6 tambah 12 dengan rata-rata sampelnya 9, 6,15 dengan rata-rata sampelnya yaitu 10,5. Untuk sampel yang kedua yaitu 8,9 atau 8 tambah 9 dengan rata-rata sampelnya 8,5, 8,12 atau 8 tambah 12 dengan rata-rata sampelnya 10, 8,15 atau 8 tambah 15 dengan rata-rata sampelnya yaitu 11,5. Sampel yang ketiga yaitu 9,12 atau 9 tambah 12 dengan rata-rata sampelnya yaitu 10,5, 9,15 atau 9 tambah 15 dengan rata-rata sampelnya yaitu 12, dan sampel yang terakhir yaitu 12,15 atau 12 tambah 15 dengan rata-rata sampelnya yaitu 13,5. Kemudian untuk rata-rata sampelnya di sini itu dijumlahin. Terdapat 34, 30, 22,5, 13,5 dan totalnya yaitu 100. Untuk rumusnya yaitu mu X atau mu X sama dengan jumlah semua nilai rata-rata dibagi banyak data. Untuk di sini jumlah semua nilai rata-ratanya kan diketahui 100 dan banyak datanya yaitu 10, maka hasilnya itu 10. Kemudian mu atau rata-rata dari populasinya atau rata-rata dari data yang diketahui yaitu 6 tambah 8 tambah 9 tambah 12 dan tambah 15 dibagi 10. Hasilnya yaitu 10. Maka mu X sama dengan mu atau rata-rata pada sebaran sampling rata-rata sama dengan rata-rata populasi atau rata-rata balik datanya. Baik teman-teman. Berikut merupakan materi sampling simpangan baku. Sampling simpangan baku adalah seluruh populasi yang dijadikan sampel untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata yang berhubungan. Sebuah sampel tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda. Simpangan baku digunakan untuk menilai selisih nilai penyimpangan antara hasil satu dengan hasil yang lainnya, menurut Santoso. Jika populasi sebaran normal, maka sebaran sampingan baku untuk N besar, N lebih dari 100. Sangat mendekati sebaran normal dengan rata-rata antara sampling sama dengan rata-rata standar deviasi populasi. Standar deviasi antar semua sampel sama dengan standar deviasi per akar 2N. N-nya itu ukuran sampel. Transformasi yang diperlukan untuk membuat distribusi menjadi normal baku adalah sebagai berikut. Berikutnya contoh soalnya. Populasi kambing boer dengan bobot badan kilogram dalam kilogram masing-masing 23, 26, 22, 20, 23, 25, 24 dengan standar deviasi 3. Kemudian diambil sampel N-nya itu 2 yang dapat diambil tanpa pengembalian dari populasi tersebut. Carilah simpangan baku. Penyelesaian. Diketahui ukuran sampelnya 2, ukuran populasinya 7, dan standar standar deviasinya 3. Standar deviasi karena di sini mencari standar deviasinya sama dengan standar deviasi per akar N kali akar N ukuran populasi dikurangi ukuran sampel per ukuran populasi dikurangi 1. Sama dengan 3 per akar 2 dikali akar 7 min 2 per 7 min 1 sama dengan 2,21 dikali 0,37 sama dengan 0,78.
Sekian pemaparan materi laboratorium 5 dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami menerima kritik dan saran, karena kritik dan saran akan membantu kami menjadi lebih baik. Terima kasih.